di episode sebelumnya. Jokowi, coba apa aja ikan? Ikan lele, terus ikan baung, terus hari ini kita mau ke sekolahnya Pak Domen. Kita mau lihat aktivitas beliau sebagai guru honorer seperti apa. Let's go. Hari ini kita akan ikut bersama Pak Domen ke Desa Karangpinggan, tempat di mana beliau akan mengajar. Teman, kita harus berhenti dulu karena jalannya licin ya Pak ya? Ya. Jalannya licin, jadi kita dorong dulu lah gitu sampai atas. Sampai sudah airnya. Gimana Pak habis ini Pak? Di sini jalannya kurang bagus, kita harus jalan kaki lah. Jalan lagi Pak? Ya. Lama Oke. kan? Sampai 2 jam kita jalan kaki. 2 jam Pak? Ya. Ini motornya gimana Pak di sini? Ya. Taruh di sini. Aman Pak motor. tapi Pak di sini? Aman di sini. Di tengah hutan Pak, nggak ada yang mau ngambil. Iya sih benar. Cuma motornya simpan sini. Oh, sana nggak bisa pakai motor, katanya susah jalannya. Masih belum bagus. Jalan lagi ya itu udah. Dikarenakan jalan di depan sana akan sulit dilalui oleh motor, kita pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan kita tidak bisa membiarkan motor di bawah karena kurangnya lahan, sehingga memaksa kita untuk mendorongnya sampai ke atas. Gimana kayak perjalanan tadi, Cap? Jalanan kita jalan kaki ya tadi, lumayan melelahkan lah ya. Setelah ini kita mau lewat sungai ya Pak ya? Ya. Kita mau lewat sungai karena nggak ada jalan lain, jadi harus nyebrang lewat sungai gitu. Enggak, coba aja Pak. Ini dia jalur yang biasa dilalui Pak Domen ketika hendak berangkat mengajar ke Desa Karangpinggan. Jaring dulu Mas. Jaring apa tuh Pak? Ikan. Tambahan lauk kita yang nanti. Oh. Ya, tolong pegang tas dulu kan. Itu tasnya isinya bukan buku Pak, saya kira isinya buku Pak. Jaring ini. Jaring. Jaring gitu kan. Waduh. Yang sering bawa jaring. Iya. Ini Pak, jaring. Wah berat juga Pak. Ini jaringnya buat tangkap ikan. Ya, Berarti pas berangkat bawa ditinggal, nanti pulang ambil. ada lagi jaring. Ini dapat banyak Pak. Sering. Gimana Pak Banyak. caranya jaringnya? Tiap hari emang seperti ini, Pak? Ya. Kadang bawa ikan. Ini berarti untuk makan atau untuk dijual gimana, Pak? Kadang kalau banyak dijual. Kalau sedikit makan. Ini. Lagi. Di sini, baru sini. Oh,
Oke. Ini pegang ya. Ya. Terus dilempar gitu Pak? Bentar. Bentar ya. Bisa nih. Lemparnya yang keras Pak. Keras boleh. Kenapa harus teriak ya? Efek. Ini tadi efek. Tutut ini. Ambil. Ambil tarik. Ini kalau ada ikannya nanti dia di sini. Ya, Ya. di sini ya. Oke teman-teman, tadi barusan kita coba untuk menjaring ya, menjaring ikan. Karena di sini kan sungai, jadi otomatis ikannya banyak. Tadi kata Pak Domen sih, setiap hari beliau sih setiap pagi jaring, terus nanti sore saat pulang sekolah diambil gitu ya. Kenapa beliau menjaring? Karena pertama untuk dijual kalau misalkan banyak, atau karena kan kalau cuma ngandelin gaji doang kurang gitu ya, makanya harus cari penghasilan lebih. Yang kedua bisa buat lauk ya, kalau misalkan cuma sedikit ya udah buat lauk sendiri aja gitu. Dikarenakan perjalanan jauh dan baterai kamera kami sangat terbatas, maka kami melanjutkan syuting saat sampai di desa Karangpinggan. Berapa? Siapa tahu? Berapa? 106 kurang 66. Berapa ini tambah ini langsung dikurang. Ini penjelasan contohnya. Kita cukup. Silakan lihat di bukunya, pelajari. Bapak pindah dulu ke kelas 3 ya. Oke, silakan lihat bukunya. Kelas 3, apa kabar? Oke, kita lanjut pelajaran hari ini. Matematika. Beginilah kondisi kegiatan belajar mengajarnya. Satu kelas dibagi dua yang terdiri dari dua kelas dengan tingkatan yang berbeda. Terlihat dari tatapan Pak Domen yang semangat untuk mendidik anak-anak bangsa dari pedalaman. Dengan kesabarannya, ia yakin suatu hari nanti kondisi di sini akan lebih baik. Kenalkan, nama saya Abdurrahman, usia 37 tahun. Jadi Kerjaan guru. Gurunya Pak. Guru apa Pak? Guru kelas Guru kelas di SD 2 Marukolam, lokal jauh Karangpinggan. Dari 2014 Indonesia. 2025 sekarang, sudah 11 tahun. 11 Ya. tahun. Berarti masih statusnya Honorer. honorer. Ada proses tahun 2025 ini, kurang tahu juga kebijakan kan, sampai harus guru gak dapat intensif lah, insentif lah kan, dari pusat ataupun dari daerah, biaya mereka ngajar. Banyak yang lesu sekarang guru. Pendapatan nggak ada lagi sekarang, makanya saya pribadi guru kadang sebelum berangkat ngajar nyadap karet dulu, ataupun pulang dari ngajar nyari emas, ngedulang emas namanya, kalau dari kami kan di sini. Supaya dapat tambahan ya Pak? Tambahan, Karena udah nggak dapat lagi. nggak ada lagi insentif dari daerah ataupun dari pusat. Kalau ditanya kenapa, mungkin sudah jiwanya, mungkin rasa nasionalisnya, karena simpati dengan anak-anak itu, karena dapat kebanggaan jadi guru itu setiap peserta didik, siswa yang lolos, yang lulus udah punya pekerjaan apa saja, yang penting bisa baca, tulis, nggak perlu pintar-pintar, nanti ada jenjang yang lain kan. Seperti daerah sini kan, kayak di Karangpinggan sudah ada yang doktor, kan jadi kebanggaan kita sebagai guru kan. Jadi dosen di Unja,
dosen di Linggau, di Kemanggan, walaupun tinggal di pelosok daerah. Yang lampu terbatas, sinyal nggak ada. Kalau saya ngajar ke Karangpinggan, biasanya kalau berangkat dari rumah jam 6 ataupun habis subuh, cuman seringnya jam 6 lah. Jam dari rumah nyampe di namanya ada Sungai Keruh, istirahat di sana, terus jalan. Jalannya 1,5 jam, 2 jam lah nyampe ke Karangpinggan. Karena nggak ada akses lain selain jalan kaki kan. Sampai di sana jam 7:30 ataupun jam 8. Baru mulai ngajar sampai jam 11:30 ataupun jam 11. Lokalnya memang kurang. Lokalnya kan ada 2, 3 sekarang. Cuman 1 nggak dipakai untuk rak-rak buku kan, untuk ruang baca lah. Jadi 2 kelas karena 6 di sana, 6 kelas di sekat. Nggak ada yang 3 sekatnya. Satu lokal tuh 3 kelas. Bisa kelas 1, kelas 4, kelas 6 kan. Nanti kelas 2, kelas 3, kelas 5 kayak gitu. Di sekat. Itu berarti gimana Pak? Di satu ruangan 3 sekat, nanti gurunya 1. 1 bisa 2. Oh. Jadi nanti gurunya gantian gitu Pak? Gantian ngomongnya. Bukan di daerah sini saja, daerah lain banyak kecewa tuh kan dengan kebijakan sekarang. Cuman kita nggak tahu ujungnya kebijakan pemerintah ini mau apa, nggak tahu kita. Cuma kemarin dikasih tahu bukan dibebas tugaskan, mau dibilang dirumahkan, bukan dirumahkan, mau disuruh ngajar tanpa insentif apa-apa. Bingung. Cuman karena kata rekan-rekan dari yang ngajar itu, karena jiwa masih ada di sana, walaupun nggak ada insentif dari baik pusat daerah, kita tetap juga. Cuman kalau untuk kebijakan memang kita sedih kebijakannya. Yang mereka lihat di Jawa, pekerjaan mungkin di Jawa, di Jakarta, gurunya banyak kerjaan lain. Kalau di sini kan kerjaannya terbatas, pendapatan terbatas juga. Teman-teman, ini sedang proses pembelajaran, jadi mungkin ada yang bingung ya, kenapa kok papan tulisnya di tengah dan disekat seperti ini. Ini bukan karena apa, memang di tengah ya, tapi memang disengaja gitu teman-teman. Kenapa? Karena satu ruang itu bisa ada 2 kelas. Maka tadi kata Pak gurunya itu bisa sampai 3 kelas teman-teman. Jadi di 3 sekatnya. Kenapa begitu? Karena pertama keterbatasan jumlah guru. Jadi gurunya itu sangat-sangat terbatas, dan karena ini juga di pelosok, jadi ya Pak gurunya gantian gitu ya. Mungkin ini ada kelas 3 di sini, ada kelas 4 di sana. Jadi ketika ngajar kelas 4, nanti mungkin beberapa menit pindah ke kelas 3. Seperti itu. Begitu terus gitu ya. Jadi tadi dapat info juga dari Pak Kepala Sekolah, di sini ada total 8 guru dan hanya ada 1 guru doang yang PNS, sedangkan 7-nya itu guru honorer. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan guru honorer semuanya dirumahkan, berarti kan gurunya habis gitu. Sementara kalau 8 orang aja itu kondisinya seperti ini gitu teman-teman. Gimana coba kalau misalkan cuma tinggal 1 guru gitu, otomatis proses belajar mengajar pun yang nggak akan bisa berjalan gitu ya. Lihat. Siang harinya, kami pun kembali ke Dusun Batu Tulis dan berkeliling di sekitar perumahan warga ditemani Pak Domen untuk mencari tahu seputar perekonomian warga di sini.
Ini udah jadi Pak ya? Jadi tinggal Pasang mesin. pasang mesin, sekarang mesin. Nah, Berapa Pak kalau buat kayak gini Pak? ini kalau di sini sekitar 5 jutaan habis. 5 juta. Kalau di tempat lain sampai 7 jutaan. Ini kan buat sendiri kan, paling mahal. Upah nggak bayar kan. Iya, iya. Oke. Pak ini bahannya dari apa Pak? Biasanya meranti nih, meranti putih namanya. Dia apa Pak bahannya itu lebih ringan atau seperti apa? Ya lebih ringan. Lebih ringan tapi Tapi kuat. kalau untuk apa bawahannya balam memang. Balam ya. Balam. Biar keras, tebal keras. Oh beda Pak dia. Beda bawahnya yang gitu. ini dulu papannya meranti. Bawahnya biasa. meranti, bawahnya balam. Balam ini tahan goresan lah kan. Itu berarti yang kayak apa? Sketsa itu terus ngukor-ngukor juga sendiri Pak. Ya, udah banyak yang bisa. Banyak bisa. Ini tapi nggak akan tenggelam Pak ya? Paling pasti bisa. Kalau paling yang kecil kayak kemarin lebih murah lagi Pak harganya. Ya, 3 juta mungkin berapa? 3 jutaan. 3 jutaan. Di sana nih teman-teman kita punya kapal perahu ya di sini. Amin. 3 juta kalau di kota dapat apa ya? Dapat HP mungkin ya. Di sini sudah dapat perahu. Tahannya cuma paling lama 1 tahun nih tahan. 1 tahun. Oh. Kalau yang Ya. sabar bawanya 1 tahun. Kalau yang ngerasa kerusuk masa kami di sini 6 bulan. Nggak rusak. Rusak. Bocor sana, bocor kiri, bocor kanan. Saya pernah ada perahu karam gitu Pak. Sering, Jalan. banyak. Sering ya? Kami kemarin hampir karam di Buaya. Oh iya Pak. Melintang kan sungai. Balik. Waduh, Ini kok masih ada. balik bener-bener ke balik Ya, Pak. balik. Telungkup jadinya. Bang. Berarti barang-barangnya Hanyut. hanyut semua. Aduh. Tapi masih bisa habis itu dibalikin lagi jalan. Oh biasa Pak kayak gitu ya? Biasa. Airnya deras ya. Kalau lagi musim penghujan ini deras air. Iya. Tapi ya biasa ya warga kalau itu sudah Itu lalu lintas. lalu lintas. Itu Pak apa lawan arus ya biasanya mungkin Ya, ya, lawan arus. yang kemarin juga kita kan lawan arus terus hampir kebalik juga itu dong diselamatkan waktu ke mengorbankan kakinya sakit. Ya, Pak. Ini udah biasa kalau perahu ini kan Iya. langsung kan. Kalau jalan darat terjun ke jurang, jalan di sini kan. Jadi semuanya Sama. ada resiko ya Pak ya. Paling Tapi aman apa kalau Pak? Masuk ke sini jalan kaki. Jalan kaki paling aman teman-teman. Nah, kalau perahu bisa masuk jurang, perahu bisa telungkup ya Pak ya. Kebalik. Nah, kebalik. Oh kebalik, telungkup lagi. Kalau jalan kaki aman. Kalau motor masuk jurang. Kalau bisa kan. Kalau bisa jalan kaki aman. Direvisi Cap, kalau motor jatuh jurang, kalau perahu kebalik. Oke. Ya kalau motor jatuh jurang, kalau perahu kebalik. Nah, pintar. Jadi paling mending Jalan jalan kaki. kaki. teman-teman. Aman. Ya, jalan kaki aman ya. Walaupun capek, ya aman tapi Mata pencarian warga di sini cukup beragam, mulai dari ojek perahu, pembuatan perahu, penjual sayuran, petani, dan bigar bambu. Bigar bambu bermanfaat bagi bahan baku obat herbal, antipiretik, antisipasi mudik, antiparaisis, dan sebagai aprodidak, susah dibaca. Ya kalian baca sendiri aja di Google lah ya. Kalau udah ini Pak, itu harganya kalau 1 kilo 1.000. 100.000 Yo, ini kering. Tapi itu carinya 3 hari. Ini dapat dari mana Pak berarti asalnya? Dari kebun. Dari apa pohon gitu atau gimana? Itu dari pohon Dari yo. pohon. Yo. Itu ngambil dari pohon. Kering dulu. Ini capung apa kata kami itu bambu tuh dibawa dari kunyu apa kunyu baso kami siko. Jadi jemur dulu 1 hari, sudah jemur cetuk. Ngepisah cetuk, buka ode ini. Nah, orang jadi ada kering ke. Jadi 3 hari udah kering. Itu apa namanya tadi
Pacak kita jual untuk beli apa pohon tuan awak kayak kebutuhan gitu sampai 200-an. Kalau yang kering putih sampai putih Oh, jadi semakin- 240. Semakin putih semakin kering itu berarti. Iya. Tidak hanya di pedesaan, kami pun bereksplorasi ke wilayah perkebunan warga hingga bertemu dengan petani kopi. Kalau kopi berapa Pak harganya di sini? Kalau sekarang udah menurun, Menurun ya, ya sekitar 50-an lah. 50-an. Kalau dulu kan pas naiknya tuh 80-an. Berarti dikirim kemana nanti Pak? Ke Linggau. Ke Linggau ya, dijual di sana. Tapi ada yang ngambil dari sini? Atau Bapak bawa ke Linggau? Bawa sendiri lah. ke Oh, bawa sana. sendiri ke sana supaya harganya lebih bagus ya. Dari kopi apalagi Pak? Nah sini yang itu tuh kopi, karet. Oh, karet. Karet juga berarti. Tapi karet tuh sekarang udah tidak normal lagi lah, jual harga kan. Harganya lagi drop kan. Paling tinggi apa Pak berarti harganya sekarang? Paling bagus Sekarang sekitar 12.000 12.000 karet. karet, Oh, karet keringnya. Murah. murah ya. Murah. Dulu masih mahal ya Pak, masih. Kalau dulu sampai 25.000 basah. Waduh, jauh sekali ya Pak. 25 Iya. turun 12.000 Kemarin Ke 4.000. Presiden SBY. pas SBY. 25.000 itu tuh kita habis dari dari nyadap langsung bawa tuh kan. Ya, Kalau sekarang ini pengennya 100%. Saya lihat itu ada di komen-komen tuh kan, Ya. di medsos. Harganya udah lumayan 33.000, tapi Ya. kakaknya 100%. oh. Kakak tahu Pak, Kadar keringnya. kadar kering. Harus keringnya segitu ya. Kalau dulu tuh udah berapa persen entah, pokoknya Tetap. keluar dari cetakan langsung dijual. 100% susah berarti Pak bikin Susah, itu kan perlu pengeringan. pengeringan. Alat sendiri, Iya, pakai alat khusus ya. kalau di sini tuh kan enggak ada alatnya itu kan. Oh, Jadi Manual. timbulnya ke kakak di sini tuh meratanya 60%. wah jauh ya Pak. Kali lah, kan sekarang 33.000 kan. 20% ya paling cuma dapat berapa Pak? Belasan mungkin. Ya, itulah. Setelah mendapatkan informasi perihal penjualan karet, kami pun bergegas ingin melihat langsung proses pengambilan karet atau biasa disebut dengan menyadap karet. Ini kita bertemu dengan salah satu warga, Pak. Lihat, Pak. Namanya siapa, Pak? Mukan. Usianya berapa, Pak? Usianya, umurnya berapa, Pak? Umur 45. 45 ya. Biasanya memang sadap karet itu Pak sehari-hari ya. Ya, oke. Ya Pak, kita boleh diantar Pak ke sana, Pak. Berapa ya? Ini berapa? Ya itu 15.000. Bener, Pak? Dapat ya? Liduku 15.000 dua. Belum tahu sih rasanya gimana, harusnya coba dulu tapi kita mau ke kebun jadi ya nantilah dicobanya di kebun ya sambil makan duku. Teman-teman, hari ini kita mau menemani Bapak. Tadi siapa Pak namanya Pak, lupa. Pak Mukam. Kita mau menyadap karet. Kita bisa lihat di sini bagaimana proses penyadapan karet. Nanti kita coba ya. Bahaya nggak kalau kita coba? Ini nggak boleh rusak Pak berarti? Boleh. Nggak apa-apa. Kayak tahu ya. Ini namanya apa Pak ini kalau udah jadi gini Pak? Kalau bersih. Bagaimana? Namanya apa kalau jadi kayak gini? Odel namanya. Odel. Oh. Ini odel teman-teman. Bukan model ya. Kalau model temennya pempek. Jadi odel. Setelah itu nanti diberi cetakan ya Pak. Ya. Taruh di cetakan. Taruh di cetakan nanti kemudian Masak pakai cuka. dimasak pakai cuka. Kalau Nanti sudah jadi ditimbang. ditimbang. Jadi nanti itu odel
yang sudah jadi seperti ini setelah 3 hari ya Pak. Jadi paling lama masukin 3 ke hari. dalam cetakan, Disusun nanti. susun, Ya rata kan susun. Ini susun banyak. Terus nanti baru diapain Pak? tambah dengan yang baru yang disadap itu kan encernya, Ya, disiram encer. oh disiram encernya. Pakai cuka. Oh tambahin cuka ya. Tambah cuka langsung kering nanti kan keras. Itu cepet Pak, langsung kering. Langsung keras 10 menit 10 menit langsung keras. Baru dibawa. bawa. Oh langsung timbang bisa. Kalau masih banyak duit usah timbang dulu kan. Ya. Nanti dibawanya dipikul Pak. Ya dipikul. Ditaruh di belakang. Oh yang itu ya, yang pakai ini ya, kotak. Taruh. Oh ya, tahu. Tutup nanti nih. Dengan kamu Kan. Oh udah dikotain ya Pak. Oh berat ya. Kan udah simpan di kebun biasanya kotor ini. Ini teman-teman, coba lihat dulu. Maaf ya Pak, lihat dulu. Ini sudah tadi ya, sudah jadi kotakan. Ini bersih kotor Pak. Bersih nih. Bersih ini. Nah, ini bekas tanah keluar dari ya. cetakan. Ini berapa kilo Pak kira-kira Pak segini? 35 35 ya Pak. Oh. Mau dijual ke kelurahan. Namanya siapa Pak? Jani Jani. Yo. Usianya berapa Pak? kan 55 tahun 55 tahun. Bapak aslinya dari mana Pak? di Merkulam. Nah, Oh, Asli Marapulam. pertama tuh Senawar, Ya. di pindah ke Merkulam. Oh. Lama 11 tahun. 11 tahun. Yo. Berarti profesinya memang cari karet Pak? Iya, karet lah carian. Karet. Berarti Bapak punya kebun atau Iya, kerja untuk di kebun orang? kebun ada kebun kita dikit-dikit ada. Itulah, kayak terus sehari itu 5 kilo. Sehari 5 kilo ya Pak. Ini kalau segini biasanya dapat berapa Pak? 30 30 kilo. kilo. Berarti 1 kilonya berapa biasanya harganya? Harga tuh macam-macam, ada 11, ada 10. 11 ada 10 ya. 11 10. Berarti Ke karet baru keluar tuh 10. Ini lama saya sedikit sekitar 3 hari, 5 hari, 11. oh kalau dia semakin lama nanti Ayo. tambah harganya gitu. Kalau harga tuh turun terus atau naik terus Pak sekarang? Sekarang ini mantap lah. 10, 11, 10, 11. Oh itu aja ya, Iya. 10 11. Biasanya kalau kesulitan yang Bapak alami apa Pak selama di sini? Pak? Macam-macam, sulit banget. Nggak tahu sulit. Apa aja tuh Pak biasanya? Itulah. Tuh hasilan ku beli beras tuh lah hasilan. Tuh beladang dah. Iya. Ladang susahnya, no jauh lah. Karena karena jauh ya Pak. Yo. Berapa ini Pak? Emang berapa jauh dari tempat Bapak ke jual ke sana? Sekitar 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo tadi juga Bapak jatuh ya Pak ya? Yo. Oh, tadi habis jatuh teman-teman, tadi kita nggak sempat videoin tapi tadi Bapak habis jatuh di situ ya Pak. Berarti memang ya karena berat ya Pak ya bawanya ya. Jadi jatuh-jatuh terus gitu. Pernah sehari 2 kali sehari jatuh. 2 kali sehari jatuh. Ya Allah, Pak. Jatuh kok ini belakang. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke teman-teman, kita sudah di rumah peristirahatan lagi. Tadi pagi setelah kita dapat lemang, nah ini kita mau buka, kita mau coba dulu rasanya gimana ya. Teksturnya agak keras ya teman-teman. Ini kan harus dibakar, jadi vlogger. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Enak, manis. Rasanya kayak apa ya? Kayak ketan sih. Emang ketan ya. Cuman aku lupa namanya. Kalau di Jawa ada. Biasanya aku kalau di rumah nenek, di mbah, di Kebumen itu setiap lebaran pasti ada kayak gini. Ini mirip rasanya kayak gitu. Enak, enak banget. Ini rasa banana teman-teman. Tadi yang original udah enak banget, manis. Dan katanya kalau mau nikah harus bisa begini ya Pak. Ya. Bener nggak sih? Bikin ini ya acaranya. Maksudnya ini biasa di acara pernikahan ya. Seserahan. Serahan ada ini teman-teman. Buat lemang. Iya. Ya ini kebetulan udah ada nikah semua ya di sini, jadi aman lah.
Saya kira tuh pisangnya tuh dipotong kecil-kecil gitu terus masukin, ternyata enggak teman-teman. Jadi diadon gitu ya jadi satu. Jadi meresap gitu ya rasanya harusnya ini. Coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan yang tadi sama rasa pisangnya enak. Tapi saya lebih suka yang original sebetulnya. Cuma ini juga enak juga. Enak guys. Oh. Yang baru lah. Itu tadi bekas aku ambil. Ini Iya, ya ini. enak kan? Di Bandung nggak ada ini. Halo Bu. Ini mau ngapain ya Bu? Mau ngedulang ya Bu? Iya, mendulang emas. Di mana Bu biasanya lokasinya? Itu baik di sungai mudik lah ya. Di sungai. Boleh? Saya ikut Bu. Boleh. Boleh. Ayo Bu, mari. Sedikit bercerita nih sahabat, warga di sini terpaksa mendulang emas menggunakan alat tradisional untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ada kan? Bagus. Itu emasnya Bu. Iya. Iya mau tinggal. Mau lah Mai. Oh, ini ada emasnya. Iya. Kaya kita guys. Pilih itu kan. Nggak kelihatan. Apa hangat? Emas. Oke. Kenal, mau kasarnya ya. Bisa ada emasnya Bu ya? Iya. 100.000 guys, cuman gini aja. 700.000. Berapa tadi kata situ, Kep? 700.000. Segini ya Bu ya? Iya. Oh, harus di bawah Bu. Iya. Oh, oke. Kan Tekan ya. Masuk kan? tekan sebelah sambil mutar. Oh, Tekan itu sebelah. Tekannya. Ya, sebelah kanan. sebelah kanan. Masuk air. Gimana sih Bu? Ini tekan. Oh. Oh, ya. Maaf. Alah, habis. Ada apa Bu? Kalau dapat masuk lagi. Capek juga Bu. Kalau apa cacing butet tuh 7 buangannya Belum. ya itu. Alhamdulillah sudah beres tadi kita mendulang emas bareng ibu-ibu. Jadi nggak nyangka sih ya di sungai kita mendulang ternyata ada emas teman-teman. Dan tadi kita kata ibu tadi dapat 700.000 ya. Padahal cuman ya nggak gitu-gitu doang juga sih ternyata. Karena tadi saya coba kalau nggak terbiasa agak pegel ya. Mungkin ya kita juga agak capek sih. Jadi lumayan pegel tadi ya buat dulang emasnya. Terus harus harus presisi gitu ya, ada tekniknya gitu ternyata. Tadi kan kita asal muter-muter jadi ternyata nggak dapat ya, tapi pas pertama tadi ibunya dapat 7 batu teman-teman. Saya nggak ngerti sih gimana ngitungnya ya, karena kecil-kecil banget tadi mungkin dilihat juga di video itu beneran emas teman-teman ya, bener-bener emas. Dan ya luar biasa gitu ya, ternyata di Indonesia ini sangat kaya sekali, bahkan di sungai aja itu ada emasnya gitu teman-teman. Keren sih, mantap. Ayo. Dikadok-kadok. Iya. Coba dulang lah. Coba buat saya Bu. Ini. Ya. Ya teman-teman, kalau pernah lihat kolang kaling ya, biasanya di bubur. Nah inilah pohonnya ya Pak ya, yang besar ya. Belum, harus kawan-kawan sering gitu. Pernah sampai jalan juga Pak? Ya, sampai ke sungai. Waduh, ke
rakit ya? Ya, Terus ada yang nolongin nggak? pakai rakit biasa kami nembak. Terus dia ngasih taunya gimana? Nggak ada sinyal Pak? Jalan dulu ke